93. Jasmine hanya melihat punggung suaminya. Dia tidak tahu jika ucapannya telah membuat suaminya marah. "Maafkan aku," ucap Jasmine pelan seraya membaringkan tubuhnya. Dia memandang langit-langit kamar. "Sudahlah, aku tidak marah." Dokter Diki memaringkan badannya dan melihat istrinya yang sedang berbaring. Dia langsung memalingkan wajahnya melihat ke arah lain. Dia mengkhawatirkan benda tumpulnya. "Diki," ucap Jasmine pelan. Aku memang belum mencintai kamu, tapi..." Jasmine diam sesaat dan melirik suaminya yang masih memalingkan wajahnya. "Aku siap," ucap Jasmine pelan. "Siap apa?" tanya Dokter Diki. "Ini..." Dokter Diki tidak mengerti maksud istrinya. Dan ketika dia melihat ke arah istrinya, dia langsung membulatkan matanya. Istrinya dengan tubuh polosnya duduk di kasur sambil menundukkan kepalanya. "Jasmine, apa yang kamu lakukan?" Dokter Diki langsung menutupi tubuh istrinya dengan selimut. "Jangan lakukan jika kamu belum siap," ucap Dokter Diki seraya beranjak dari tempat tidur. "Diki..." Jasmine kembali membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Dia berbaring dengan polosnya. Diki menoleh dan melihat tubuh mulus istrinya yang ingin dijamah. Tapi dia mengkhawatirkan perbuatannya akan membuat Jasmine malah membencinya. "Aku siap, Diki. Lakukanlah," ucap Jasmine dengan mata tertutup. Diki kembali mendekati kasur. Tubuh polos istrinya membuatnya bergairah. "Apa kamu yakin?" "Jika tidak yakin, jangan lakukan," ucap Dokter Diki lagi. "Kalau kamu tidak mau melakukan, aku yang akan melakukan." Jasmine menarik tubuh suaminya. Tubuh Diki sekarang terbaring di kasur dan Jasmine berada di sampingnya. "Aku ingin lebih, Diki." Tanpa ragu, Jasmine menarik tangan suaminya dan meletakkan di dadanya. Dokter Diki tidak bisa menahan gairahnya lagi. Dia langsung menerkam istrinya, mencium bibir istrinya, dan dibalas Jasmine dengan ciuman yang tak kalah dahsyat. Tangan nakalnya kembali melalang buana, menjajaki setiap jengkal tubuh istrinya, membuat Jasmine merasa bergairah. Tanpa menunggu lama, akhirnya dia berteriak. Dokter Diki melucuti pakaiannya dan ingin menancapkan tongkat kastinya. "Pelan-pelan," ucap Jasmine mengingatkan suaminya agar melakukannya dengan hati-hati. Tongkat kasti masuk ke dalam sarang dan hanya dalam beberapa kali hentakan, selaput darah istrinya robek. Jasmine menangis menahan sakit. Melihat istrinya menangis, Dokter Diki tidak melanjutkan kegiatannya. "Kenapa?" tanya Jasmine bingung. "Aku tidak tega," ucap suaminya pelan. "Tidak apa-apa, lakukanlah. Aku ikhlas, dan ini memang hak kamu." Akhirnya Dokter Diki melakukan lagi. Dengan sangat lembut, dia mengguncang tubuh istrinya. Derai air mata mengalir dari ujung mata Jasmine. Setelah merasa di puncak kenikmatan, akhirnya Dokter Diki menyelesaikan tugasnya. Dia mengecup dahi istrinya. "Terima kasih sayang. Maaf jika aku menyakiti kamu," ucap Dokter Diki pelan. "Tidak apa-apa. Aku senang karena telah memberikan mahkotaku kepada orang yang sah." Dokter Diki senang tak henti-hentinya dia mengecup istrinya. Karena lelah, Jasmine dengan cepat tidur di dalam pelukan suaminya.
Dr. Diki terus menyunggingkan senyuman. Dia mendapatkan haknya lebih cepat dari Kevin, dan dia keluar sebagai pemenang atas taruhan. Sinar mentari menyinari dunia, memberikan kilau indahnya. Jasmine melihat tubuh kekar suaminya yang dengan polosnya masih melingkar di badannya. Dia memindahkan tangan suaminya seraya menggerakkan badannya. Rasa nyeri masih merasa di bagian selaput darahnya. Menahan rasa sakit berjalan ke kamar mandi. Dia melihat tubuh polosnya dari dalam cermin. Tato kepemilikan memenuhi tubuhnya dan membayangkan sentuhan tiap sentuhan suaminya. Ya Tuhan, kenapa denganku? Gumam Jasmine seraya menggigit bibirnya. Membersihkan tubuhnya di bawah pancuran. Setelah selesai, dia keluar dari kamar mandi dan melihat suaminya sudah bangun dan duduk di kursi sambil melihat ke arah lain. Kenapa? Tanya Jasmine bingung dengan tatapan suaminya. Apa tadi malam sakit? Tanya Dr. Diki seraya melihat bercak darah di atas itu. Dia sakit, tapi tidak apa-apa. Jasmine mengalungkan tangannya di leher suaminya seraya mengecup suaminya. Masih mengenakan handuk dan berharap suaminya kembali memberikan kenikmatan untuknya. Maafkan aku ya. Dr. Diki mengecup bibir istrinya dan langsung beranjak dari tempat tidur tanpa melakukannya lagi. Diki, apa kamu tidak menginginkannya lagi? Jasmine membuka handuknya. Dia sangat ketagihan. Untuk pagi ini tidak sayang, aku tidak mau menyakiti kamu. Ucapan Dr. Diki membuat Jasmine langsung cemberut sekaligus malu. Dia kembali memegang handuknya. Seharusnya juga tidak boleh. Jasmine ngambek seraya mengambil pakaiannya. Sayang, jangan ngambek. Aku hanya tidak ingin kamu sakit. Jelas Dr. Diki seraya memeluk Jasmine dari belakang. Iya, aku tahu. Sudahlah, tidak apa-apa. Terima kasih telah menenangkanku. Jasmine mengecup bibir suaminya. Dr. Diki tersenyum-senyum. Sikap istrinya telah berubah dan itu terjadi karena tadi malam. Hari libur tidak ada kegiatan untuk Kevin. Hanya saja dia harus mengantarkan istrinya ke rumah Dr. Diki. Sayang, nanti kamu tidak boleh turun. Aku tidak ingin kamu bertemu dengan Jasmine. Ucap Lini mewanti-wanti suaminya. Jadi, aku menunggu kamu di mana? Tanya Kevin bingung. Kamu tunggu aku di mobil. Menik berujar seperti mengancam. Ya sayang. Pasangan suami istri itu pergi meninggalkan rumah menuju kediaman Dr. Diki. Sayang, kalau nanti Dr. Diki bertanya tentangku bagaimana? Tanya Kevin seraya menyetir mobil. Aku bilang saja kamu menunggu di mobil. Jawab Menik santai tanpa memikirkan kecurigaan Dr. Diki. Di mansion. Keluarga sedang terlihat sibuk karena hari ini keberangkatan Zelin ke luar negeri. Gadis itu melihat kamarnya yang akan ditinggalkannya untuk beberapa tahun. Aku akan kembali lagi nanti. Gumam Zelin seraya memeluk boneka kesayangannya. Zelin keluar dari kamarnya dan menuju kamar si kembar. Hai Triple Z, Anti akan merindukan kamu bertiga. Pasti Anti akan sangat kesepian. Ucap Zelin mencium ketiga bayi monyet itu. Kebetulan Zira masuk ke dalam kamar anaknya. Dia tersenyum melihat Zelin bersama ketiga anaknya. Kakak, Zelin langsung berdiri. Aku pasti akan merindukan si kembar dan melewatkan setiap perkembangannya. Ucap Zelin sedih. Kakak akan mengirimkan foto si kembar setiap hari. Bagaimana?
Zelin langsung tersenyum sumringah. Janji ya kak, setiap hari harus ada foto terbaru si kembar, ucap Zelin lagi seraya memeluk Zira. Gadis itu memeluk kakak iparnya, ia tidak ingin melepaskan Zira. Kakak, aku sedih. Mata Zelin berkaca-kaca. Jangan pikirkan yang lain. Keputusan kamu sudah tepat. Zira membelai rambut adik iparnya. Aku bingung kak, ucap Zelin pelan. Bingung kenapa? Tanya Zira seraya melepaskan tangan gadis itu dari badannya. Dia ingin melihat dan menatap mata Zelin. Aku tadi siang menemui Koko dan dia menciumku, ucap Zelin pelan. Lalu Zira kembali menatap adik iparnya. Aku tidak suka dengan sikapnya karena menciumku sesuka hatinya. Zelin berujar dengan nada kesal. Bagaimana jika status kalian masih sebagai sepasang kekasih? Apa kamu juga tidak suka perlakuannya? Pertanyaan Zira membuat Zelin diam.